Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini, Rabu Prapaskah yang ketiga, tanggal 26 Maret 2025. Mari kita diajak untuk menimba inspirasi dari bacaan suci di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan disebut yang paling kecil dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan disebut besar dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Prapaskah kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan kita dalam terang firman Tuhan, khususnya bagaimana kita hidup setia pada hukumnya. Hari ini bacaan dari kitab Ulangan dan Injil Matius mengajarkan kepada kita bahwa hukum Tuhan bukanlah beban, melainkan pedoman untuk hidup yang benar dan penuh berkat. Tuhan Yesus katakan dalam Injil hari ini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Apakah kira-kira artinya bagi kita? Mari kita lihat poin-poin berikut ini. Pertama, hukum Tuhan adalah pedoman hidup yang membawa berkat. Dalam bacaan yang pertama, Musa berbicara kepada bangsa Israel dengan menyerukan begini, "Hai Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan." Dengan ini Musa ingin mengingatkan umat Israel bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan bukanlah sekedar kewajiban, tetapi jaminan hidup yang penuh berkat. Apa maknanya bagi kita? Hukum Tuhan diberikan bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk melindungi dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita akan mengalami kedamaian dan berkat yang sejati. Sebagai umat beriman, kita harus menjaga dan mengajarkan firman Tuhan kepada generasi selanjutnya. Sebagai sebuah refleksi, apakah saya sudah menganggap firman Tuhan sebagai pedoman hidup saya? Ataukah hanya sebagai aturan yang terasa memberatkan saya? Poin yang kedua, Yesus datang untuk menggenapi hukum Tuhan dengan kasih. Dalam Injil Matius yang kita dengar tadi, Yesus menegaskan bahwa Ia tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apa artinya menggenapi? Yesus mau hukum Tuhan ke dalam kesempurnaan dengan kasih. Ia tidak hanya mengajarkan hukum secara lahiriah, tetapi juga menekankan maknanya yang lebih dalam, cinta kepada Tuhan dan sesama. Ketaatan sejati bukan hanya melakukan perintah Tuhan secara kaku, tetapi menghidupi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah Tuhan, ia akan disebut besar dalam kerajaan surga. Bagaimana kita ingin menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Menjalankan hukum Tuhan dengan kasih bukan sekedar kewajiban, menjadi teladan bagi orang lain dalam hal iman dan moral. Sebagai sebuah pertanyaan, apakah saya sudah menjalankan hukum Tuhan dengan kasih, ataukah hanya sekedar memenuhi kewajiban saya saja? Poin yang ketiga,
Ketaatan kepada hukum Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Dalam sejarah banyak orang menganggap hukum Tuhan sebagai beban yang berat. Tetapi sebenarnya hukum Tuhan itu adalah jalan keselamatan. Yesus sendiri taat kepada kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Dan melalui ketaatannya kita semua memperoleh keselamatan. Bagaimana kita bisa meneladani Yesus? Mentaati hukum Tuhan dengan penuh sukacita, bukan keterpaksaan. Menghindari sikap kompromi terhadap dosa. Mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada keluarga dan komunitas. Lalu kita bertanya, apakah saya setia menjalankan kehendak Tuhan? Atau masih memilih-milih hanya yang sesuai dengan keinginan saya? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, agar firman Tuhan ini benar-benar mengubah hidup kita, mari kita lakukan hal-hal konkret dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tidak hanya mendengar atau membaca, tapi juga memahami dan menghidupinya. Juga melalui upaya melakukan hukum Tuhan dengan kasih dan sukacita. Dan hanya berbuat baik karena takut, karena hukuman, tetapi karena cinta kepada Tuhan. Menjadi teladan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas umat basis, jadilah saksi iman yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa hukum Tuhan adalah pedoman hidup yang membawa berkat. Yesus mengajarkan bahwa hukum Tuhan harus dijalankan dengan kasih. Ketaatan kepada hukum Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil itu bukan hanya mengetahui hukum, tapi juga menghidupinya dalam kasih dan ketaatan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah menjalankan firman Tuhan dengan sukacita? Apakah saya sudah menjadi teladan dalam hidup yang setia kepada hukum Tuhan? Apakah saya sudah mengajarkan nilai-nilai iman kepada orang-orang di sekitar saya? Semoga di masa prapaskah ini kita semakin bertumbuh dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan, serta semakin berusaha hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.